Asyik! Kak Jingga meminta bantuanku untuk memasak empis-empis. Ini sih makanan kesukaanku. Ayo kawan, kita berbagi tugas. Oh iya, empis-empis merupakan makanan asal Temanggung yang bercita rasa pedas dengan ciri khas cabai hijau yang melimpah. Dipadukan dengan ayam dan petai, pasti rasanya nikmat, mat. Membayangkannya saja membuat air liurku menetes. Pulang. Tunjuk isang akeh petene men enak. Atar yo brambang bawang itu oke yo. Nggih, Mbak. Selagi aku mengupas petai, Atar menyiapkan bumbu dan kakak mengiris ayam. Sementara Galang dan Tova bertugas menyiapkan api. Supaya mudah disantap, daging ayam sengaja dipisahkan dari tulang. Dipotong berbentuk dadu seperti ini. Nah, untuk petainya kami pakai yang banyak. Soalnya kami semua memang suka petai. Teman di rumah juga suka kan? Ayo ngaku. Bumbu yang digunakan untuk membuat empis-empis sebetulnya cukup sederhana. Hanya memerlukan bawang merah dan bawang putih. Lalu cabai rawit dan tentunya cabai hijau. Tapi cabai hijau yang digunakan ialah cabai hijau keriting. Sama seperti cabai merah keriting, cabai hijau ini memiliki cita rasa yang pedasnya khas teman. Kemudian potong lengkuas. Mirip seperti jahe, lengkuas berfungsi untuk memberi rasa rempah yang menyegarkan. Lengkuas juga bisa menghilangkan aroma amis pada daging ayam. Setelah semua bumbu selesai diiris-iris, tumis bawang hingga berubah warna. Hati-hati gosong ya. Pulang. Saiki ku Harumnya begitu menggugah selera teman. Jika daging ayamnya sudah kecoklatan, itu artinya sudah matang. Wajan bisa kita angkat. Aku sudah tidak sabar ingin segera mencicipi hidangan yang satu ini. Menyantap empis-empis paling nikmat disajikan dengan nasi hangat. pulang rasane. Empis-empisnya ini rasanya enak sekali. Kombinasi pedas, gurih, dan manis bercampur menjadi satu. Sensasi pedasnya membuat mata meremelek. Apalagi ada petai di setiap gigitannya. Membuat kami tidak bisa berhenti mengunyah. Enak, Pak. Iya lah. Mbak butuh pisang rojo gawe acara depan. Nunu digolekke ya. Oh enggak, Mbak. Aja teh, aku doang ya aku ya. Tenang, Kak. Mencari pisang sih bukan persoalan sulit. Setelah selesai makan, kami pasti akan segera mendapatkannya. Nah, sekarang ikuti aku, lanjut mencari pisang raja pesanan kakakku. Ngebolang yuk! Oh iya, perkenalkan teman. Kami adalah anak-anak desa Kebiri Ombo, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Teman, di desaku memang banyak sekali pohon pisang. Tapi jenis pisang yang aku cari ternyata sulit ditemukan. Untuk acara Rejeban Pelamongan nanti, aku mesti membawa pisang raja. Aku dan teman-teman
sudah berkeliling di sekitar rumah. Namun rupanya tidak ada satupun yang berjenis pisang raja. Wah, aduh jalane kok ya kaya ngene. Lunyune barudan lho ya. Angel men to ya. Aku tak buat piye iki. Ya, dalane kok ya buntu ngene. Arep muter aduh men ya. Yuk piye iki? Piye iki ya? Kayak Bibi mau kutu kayak. Bibi tiba kayak. Ayo tolong kita, ayo tolong kita. Kayak Bibi tenang kayak. Ayo tolong yuk. Bibi, hilang ditolongin lang, hilang Bibi kan hilang. Waduh, Bibi, untung kami kebetulan lewat. Coba kalau tidak, Bibi pasti akan sangat kerepotan. Ayo kawan, kita bantu Bibi terlebih dulu. Nyetar. Bibi kayak ente suka ngendi kok iso tiba we. Oh, aku terus panen jendal nang kono le. Abot Yuk aku kepleset dalane lunyu. Alah, ayo tak gawake wae yo. Yo ayo to, matur nuwun ya. Pantas saja Bibi sampai terjatuh. Selain jalannya yang memang licin, singkongnya juga ternyata sangat berat, teman. Hati-hati lo lunyu lo. Singkong yang Bibi bawa tadi rencananya akan diolah menjadi kue basah khas Temanggung yang disebut kue mendut. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi kue tradisional yang mulai langka ini. Terakhir kali aku mencoba kue mendut kalau tidak salah sewaktu aku masih kecil. Aku jadi tidak sabar menyantapnya lagi. Apalagi kue buatan Bibi terkenal enak. Cara membuatnya sebetulnya mudah. Selagi Bibi memarut kelapa, Atar mencuci singkong, dan Tova mengupas kulitnya. Aku sendiri bertugas memarut singkong. Lah, kuwi wis oke ya? Nggih. Nah, kuwi bar kuwi diperes, terus banyune wadah iki, ampase wadah iki, ben banyune ora oke banget ya. Nggih. Singkong yang telah aku parut selanjutnya diperas menggunakan jaring. Tujuannya untuk membuang kandungan air yang masih terdapat dalam umbi-umbian yang satu ini. Selagi aku memerah singkong, Bibi menyiapkan isiannya. Gula merah yang telah diiris-iris dimasak di dalam wajan. Terus tuang kelapa yang sudah diparut. Aduk hingga tercampur rata. Selesai memerah singkong, aku lanjut menyiapkan santan. Sementara Bibi membuat adonan dengan mencampurkan tepung beras ke dalam singkong. Tepung beras dipilih karena membuat tekstur kue menjadi lembut dan kenyal sekaligus. Tepung beras memang biasa digunakan pada aneka kue tradisional. Sambil mengaduk adonan, Bibi menuang santan perlahan-lahan. Santan berfungsi membuat rasa dan aroma yang lebih kaya, juga memberi tekstur yang lembut. Tambahan warna merah dan kuning pada adonan agar hasilnya semakin cantik. Adonan yang telah kalis kemudian bisa dibentuk dan diberi isian parutan kelapa serta gula merah. Terakhir, bungkus kue dengan daun pisang. Kue mendut pun siap dikukus. Lama pengukusan kurang lebih 30 menit, teman. Ini bagian yang paling aku suka. Icip-icip. Aroma kuenya harum sekali. Apalagi dinikmati selagi panas seperti ini. Benar-benar sedap. Iya, enak banget. Enak banget sih. Lagi ora? Kue buatan Bibi memang tidak usah diragukan lagi rasanya. Singkongnya yang gurih, cocok sekali dipadukan dengan manisnya gula merah. Kue mendut itu terasa begitu lembut di mulut. Kekenyalannya juga pas. Kata mendut dalam bahasa Jawa punya arti kenyal.
Setelah membantu Bibi, kami harus kembali melanjutkan pencarian pisang raja permintaan kakakku. Tapi di mana ya? Aku belum menemukan pertanda apapun. Lang wit gedange lang. Mbah aku ya jadi bingung iki kok. Arep golek sing ndi lang? Mbah, atau kan golek rono-rono ki dhisik ayo. Menemukan pisang raja rupanya tidak semudah yang kukira. Sepertinya kami harus bertanya agar lebih mudah mendapatkannya. Coba sih, ada pisang buatan. Wah, rono pisangnya harga apa le? Acara Jepang deh. Rejepan. Wah, nek pisang wis mateng rono le mentah-mentah. Wah, engko tak rewangi golek, saiki rewangi pepek lombok sik yo. Oke. Acara medon dewangi. Ya sudah, kalau begitu. Mengingat pisang belum dapat, aku dan kawan-kawan lebih baik membantu paman panen cabai rawit di kebun. Cabai rawit termasuk dalam tanaman yang mengandung capsaicin atau zat aktif yang menimbulkan rasa pedas. Saking pedasnya, muncul istilah kecil-kecil cabai rawit. Yang berarti biar kecil tapi pemberani. Ya, seperti kami-kami ini. Cabai rawit tumbuh subur di wilayah tropis. Warnanya hijau ketika masih muda dan merah jika telah matang. Nang kene ya, Top. Yo, sing akeh abang-abange. Wah, gede-gede ya, Top. Iya, Bang. Cabai rawit sendiri bisa dipanen jika sudah berusia 75 hari. Masyarakat di desa kami banyak menanam cabai berukuran pendek ini. Selain karena harganya cukup tinggi, cabai yang satu ini terbilang awet sehingga bisa dikirim ke lokasi yang cukup jauh. Cabai rawit tahan hingga berhari-hari karena kandungan airnya yang rendah. Lang. Aku pengen adus nang kali, Lang. Jan sumu menan iki. Ya ayo. Tapi aku tak balik ya. Ya le, tak kawani lombok ya le. Aku masak-masak kowe engko. Oke. Terus ya, tak pamit yen. Ya. Cah. Ayo teguran nang kali. Tidak jauh dari kebun, terdapat aliran sungai tempat biasa kami bermain. Mumpung masih ada waktu sebelum acara rejeban, aku dan kawan-kawan akan singgah sebentar. Nah, inilah cara kami melepas lelah, teman. Hehehe. Bermain-main di sungai seperti ini rasanya sungguh menyenangkan. Selain masih bersih, airnya pun begitu dingin menyegarkan. Hehehe. Pemandangan sawahnya pun memikat mata. Buat aku dan teman-teman, bermain di sungai seperti ini memang menjadi hiburan tersendiri. Namun, kami tetap harus berhati-hati. Kendati airnya dangkal, tapi arus sungainya cukup deras. Lang, wetengku luwe. Luru yo ya. Ayo luru. Main air seperti ini memang bikin cepat memicu rasa lapar dan juga lupa waktu. Hehehe. Ayo teman-teman, sekarang waktunya cari yuyu alias kepiting kecil. Lokasi pencarian yuyu tidak jauh dari tempat kami bermain air. Hanya saja, di sini arusnya tidak begitu deras dan sungainya lebih dangkal. Tapi kalau siang begini, kepiting air tawar ini biasanya bersembunyi di balik batu besar. Makanya aku harus merogoh bagian dasar sungai dengan alat bernama engklek untuk memeriksa apakah ada yuyunya atau tidak. Hore! Akhirnya satu persatu kepitingnya berhasil kami peroleh. Aku juga tidak mau ketinggalan. Tapi mengambil yuyunya harus hati-hati ya. Jangan sampai terkena capitnya. Meskipun ukurannya kecil, tapi capitnya tetap menyakitkan kalau sudah menjepit tangan. Jadi pegangnya harus dari belakang atau samping seperti ini. Jangan dari depan ya. Oh iya,
Aku kan masih punya cabai rawit pemberian paman tadi. Kalau memasak yuyunya sambil dicocol sambal kecap, pasti rasanya sangat nikmat. Lang, iki selake lang. Masa ayam petang ku selak ngeleh. Lah ayo. Ayo kawan-kawan, kita segera masak yuyunya. Perutku sudah lapar sekali rasanya. Tidak sabar ingin menyantapnya. Nah, selain sambal kecap, kami juga rencananya akan membuat kepiting barbeque. Yuyunya akan kami bakar dengan menggunakan tusuk seperti sate. Terus ditambah berbagai buah dan sayuran. Buahnya ada nanas. Sementara sayurnya ada terong, cabai gendot, hingga tomat. Ini pasti nikmat. Tapi sebelumnya, yuyu harus diasap terlebih dahulu supaya hewan bercapit ini bisa kami olah. Diasapnya cukup sebentar saja dan jangan sampai terkena api. Biar hasilnya cantik, buah dan sayurannya aku tusuk secara selang-seling berdasarkan warnanya. Ada ungu dari terong, hijau cabai gendot, merah dari tomat, dan kuning dari nanas. Cantik deh pokoknya. Jangan lupa masukkan juga kepitingnya. Gak usah banyak-banyak. Tiap tusuk cukup 2 saja. Baru deh kita bakar. Gak perlu bumbu atau tambahan apapun, sate kepitingnya bisa langsung dibakar. Aromanya langsung tercium teman. Begitu menyegarkan. Membuatku jadi makin tidak sabar ingin segera mencicipinya. Jika sudah matang, satenya dipurak atau digelar di atas daun pisang bersama dengan kentang rebus yang sudah aku persiapkan sebelumnya. Keluarkan satu persatu isian satenya. Kemudian tuang sambal kecap ke atas daun pisang. Tampaknya lezat sekali teman. Air liurku seolah menetes dari mulut. Ayo tunggu apa lagi? Serbu! Sensasi pedas dari cabai rawitnya membuat lidah kami semua bergoyang. Untungnya rasa pedas tersebut bisa diredam dengan manisnya kecap dan segarnya buah nanas. Kepitingnya sendiri terasa begitu gurih. Meski ukurannya tidak besar, dagingnya cukup banyak, terutama di bagian capi. Sementara tubuhnya juga bisa dimakan seluruhnya. Puas sekali rasanya menyantap yuyu barbeque ala si Bolang. Rasa laparku seketika hilang, berganti jadi kenyang. Hehehe. Kan udah gedang aja. Oh iya, hampir saja terlupa. Keasikan main air dan makan kepiting membuat kami nyaris melupakan tugas mencari pisang raja. Tapi tenang saja, dengan tenaga yang sudah terisi kembali, kami pasti akan menemukan lokasi pohon pisang raja. Pantas saja kami begitu kesulitan menemukan pisang satu ini. Soalnya lokasi pohon pisang rajanya ternyata berada di balik kebun jagung. Wah, siraku lang. Menek mlaku hati-hati. Iki ana jagung ana kene nandur sapa? Di lokasi pohon pisang, rupanya sudah ada Paman Munardi. Karena kebun jagungnya terlalu lebat, Paman terpaksa menebang beberapa tanaman jagung yang berada di sekitar pohon pisang raja. Woi, sapa kowe? Si Bolang, rene lang. Pak Dere wangi ngetok pisang ya, Lang. Iki pisang iki, Lang. Lah pripun iki padha dhuwur kok ngoten? Aki potong dhuwur. Tapi ngewangi ya, Lang. Nek Pak Dere dhewe ra iso, Lang. Nggih. Teman,
Pisang raja ada beberapa jenis. Kalau yang satu ini namanya pisang raja bulu. Disebut pisang raja bulu karena dagingnya tebal dan cenderung berbulu. Pak De tak ngetok ya, Le. Pak De iki lak gedhange cok garene Jepang. Wah, udu Le. Waduh, jar priye Pak De? Ah, bolang. Saiki Pak De diriwangi nggawa ki nang gubuk. Wangi. Mengko bolang tak kei sing wis mateng. Ayo, bawa yo. Ayo, bareng-bareng ayo. Diriwangi bolang. Betul. Pisang raja yang barusan kupetik memang belum matang. Warnanya masih hijau sehingga harus diperam terlebih dulu selama beberapa hari. Kalau sudah matang, pisang raja bulu akan berubah warnanya menjadi kuning, teman. Pisang berukuran sedang ini merupakan salah satu pisang termahal. Sebab rasanya yang legit dan aromanya juga harum. Harga persisirnya bisa mencapai Rp60.000, teman. Nah, wis kele gedange kono go mulih. Mengko nek arep buat acara rejepan, saiki kono do bali ngati-ati ya, Le. Yo, kono sing hati-hati. Bukan satu atau dua sisir, Paman Munardi membawakan kami pisang raja bulu untuk acara rejeban nanti sebanyak 1 tandan. Wow, banyak sekali kan? Terima kasih, Paman. Pisang raja yang sudah matang, lantas kami bawa pulang. Di rumah, rupanya Kak Jingga dan Bibi sudah menyiapkan bahan dan bumbu untuk membuat nasi tumpeng. Bersama pisang raja, nasi tumpeng ini rencananya akan kami bawa ke acara rejeban Pelabengan nanti. Karena banyak yang mesti dimasak, kami mesti bagi-bagi tugas. Aku dan Kak Jingga menyiapkan nasi tumpeng, sementara Bibi dan Atar mengurus tempe orek. Galang bertugas menyalakan api dan Tova membuat pikulan. Selagi aku dan kakak menyelesaikan bumbu untuk nasi tumpeng, Bibi memasak tempe orek terlebih dahulu. Setelah dipotong-potong, tempe kemudian digoreng. Wih, kuningnya gorene. Terus dicampur karo santen ya. Terus kalau engko nek wis kuwi gulane diiris-iris. Tempe yang sudah matang lalu tiriskan. Selanjutnya, siapkan bumbu tempe oreknya. Tumis bawang merah dan bawang putih. Tambahkan cabai merah. Terus, tuang irisan gula Jawa. Terakhir, masukkan tempe. Aduk hingga bumbunya merata. Jika sudah meresap, tempe orek bisa diangkat. Nah, sekarang Mbak Jingga akan membuat telur dadar untuk pelengkap nasi tumpengnya. Jangan lupa beri sedikit garam. Lalu, masak deh. Supaya tidak lengket di wajan, minyak yang digunakan agak banyak ya. Setelah semua pelengkapnya selesai dimasak, waktunya membuat nasi tumpeng. Kunyit yang sudah diparut diberi air bersih, kemudian diperas-peras. Selain memberi warna kuning pada nasi tumpeng, kunyit juga bisa berfungsi sebagai penyedap rasa dan memberi aroma yang khas pada tumpengnya. Selanjutnya, rebus beras bersama dengan air kunyit. Tambahkan daun salam dan serai biar makin harum. Tunggu kira-kira 30 menit hingga nasi menjadi tanah. Jika sudah, pindahkan nasi kuning ke dandang, yakni periuk besar untuk memasak nasi. Masukkan semua nasinya ke dalam cetakan berbentuk kerucut ini.
Sembari menunggu nasi tumpengnya matang, Tova membuat pikulan untuk mengangkut nasi di acara rejeban nanti. Pak. Matang borong Pak. Wis ki gitu sik gajalan sik. Panas. Iya, Mbak. Wis ki gitu Jun. Senang sekali rasanya. Nasi tumpeng berhasil kami buat. Dibentuk kerucut seperti ini karena berkaitan dengan filosofi masyarakat Jawa. Nasi yang menjulang ke atas merupakan harapan agar hidup selalu sejahtera. Juga sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Waktunya menghias nasi tumpeng dengan berbagai pelengkap. Selain tempe goreng dan telur dadar yang tadi telah dibuat, kami juga menambahkan urap. Tambahkan hiasan tomat biar tumpengnya makin cantik. Wah, iki wis keba iki kerane gawe aku ya. Aku yo pengen. Iki misake kurang. Nah, akhirnya jadi juga tumpengnya. Aku sudah tidak sabar ingin segera membawanya ke acara rejeban Pelabengan. Teman, kesibukan tengah melanda desaku. Kami semua sedang bersiap untuk acara kirap. Aku sendiri tentu tidak mau ketinggalan. Bersama teman-teman, aku menemani kakak laki-lakiku berlatih tari jaran kepang. Kakakku adalah salah satu penari kirap yang akan gelar sesaat lagi. Oleh karena itu, kakak harus berlatih. Jaran kepang merupakan salah satu tarian yang berasal dari suku Jawa. Kesenian tradisional dengan menggunakan kuda lumping ini masih banyak dimainkan di desaku. Biasanya, jaran kepang akan diiringi oleh gamelan. Tapi karena ini hanya latihan, alat musik pengiringnya jadi seadanya. Bukan cuma tarian, kami juga menyiapkan berbagai makanan untuk diarak di acara rejeban Pelabengan. Rejeban merupakan tradisi tahunan menyambut bulan Rajab, bulan istimewa dalam kalender umat Islam. Biasanya di acara ini terdapat sajian makanan yang banyak macamnya. Wah, ramai sekali ya. Begitu banyak warga yang ikut acara kirap ini. Mungkin seluruh warga di desa kami ikut hadir dalam rejeban ini. Semuanya membawa aneka makanan yang ditaruh di dalam tenung atau wadah bambu bulat untuk menaruh makanan. Makanya acara ini disebut juga kirap tenung. Selain tenung, ada gunungan nasi tumpeng yang diarak seperti ini. Kami semua hendak menuju ke Punden Pelabengan, yakni sebuah tempat di puncak Bukit Pelabengan yang terletak di lereng Gunung Sumbing. Tenan. Ayo ge. Iki kandi ge. Kandi ge. Gak dhuwur paling yo. Untuk mencapai Punden Pelabengan ini, kami harus berjalan kaki sejauh 300 meter. Saking banyaknya warga desa kami yang ikut, sepanjang jalan tampak dipenuhi oleh lautan manusia. Ribuan warga terlihat menyambut sepanjang jalan. Bukan hanya warga desa kami saja, acara rejeban Pelabengan juga telah menjadi magnet wisata bagi para pengunjung dari berbagai daerah. Aku dan kawan-kawan sangat gembira bisa terlibat mengikuti tradisi tahunan yang rutin digelar setiap bulan Rajab ini. Berjalan kaki dengan medan menanjak seperti ini tidak terasa melelahkan karena di hadapan kami ada pemandangan Gunung Sumbing yang begitu mempesona. Sesampainya di Punden Pelabengan, kami memanjatkan doa kepada Sang Halik sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang dilimpahkan di desa kami. Selanjutnya, kami membantu menyusun aneka makanan milik warga. Ada ayam ingkung, wajik, ketan, perkedel, telur asin, hingga berbagai sayuran. Lengkap kap deh. Setelah pemotongan nasi tumpeng, warga berebut mengambil aneka sayuran yang terdapat pada gunungan tumpeng. Nah, itu dia kakakku tampil menari kuda lumping
dengan iringan gamelan. Semarak sekali ya teman. Lincah tenan jogetnya. Katanya nang Meski yang menari ada banyak hingga 10 orang, tapi gerakannya begitu serasi dan selaras. Oh iya, ini namanya tari idakep yang merupakan tarian asli dari Temanggung. Nah, ini dia puncak acara dari Rejeban Pelabangan, yaitu makan-makan. Dengan makanan sebanyak ini, kami bingung mau menyantap hidangan yang mana terlebih dahulu. Yang jelas, semuanya enak. Nasi tumpengnya begitu gurih. Nikmat. Saking nikmatnya, mulut kami sampai penuh hingga tidak bisa berkata-kata. Tambahan urap dan tempe oreknya menjadi pelengkap yang sempurna. Rasa tempe oreknya manis campur pedas. Puas dan senang sekali rasanya. Nasi tumpeng yang kami buat dimakan bersama-sama dengan warga desa. Rasa kebersamaan ini memang jadi warisan paling berharga yang harus terus dipertahankan hingga kapanpun. Teman, sampai di sini dulu ya cerita dari kami, anak-anak Temanggung, Jawa Tengah. Salam cinta anak Indonesia, salam buat